Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya Imam Nawawi memberikan satu judul bab baru mengenai tentang al-hathi ala huduril jamaah fi subhi wal isya. Setelah disebutkan tentang hal-hal yang berkenaan pelaksanaan salat berjamaah, yang tentunya salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, secara khusus ada hadis yang disebutkan terkait dengan pelaksanaan salat subuh dan salat isya. Ya, ini salat subuh dan salat isya perlu menjadi perhatian buat kita semua untuk agar kita melaksanakan secara berjamaah. Ya, jangan sampai ditinggal secara berjamaah agar kita mendapatkan keistimewaan yang akan kita sebutkan pada malam hari ini hadis-hadisnya insyaallah taala. Ibaratullah, ada informasi yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sami'tu Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Rasulullah menyampaikan informasi, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Ya, siapa saja di antara kita yang melaksanakan salat isya berjamaah, kata Rasulullah, faka'annama qama nisful lail, itu seperti dia melaksanakan salat qiyamul lail separuh masa, separuh malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Dan siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, itu seperti dia melaksanakan salat malam semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, man syahidal isya'a fi jamaah kana lahu qiyamu nisfil lail. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan salat isya secara berjamaah, maka Allah akan berikan pahala qiyamul lail setengah malam. Wa man syahidal isya wal fajr fi jamaah kana lahu kana ka qiyamil lail. Dan sesungguhnya siapa saja yang melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail semalaman suntuk. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hadis hasanun sahihun, hadis yang sahih yang layak untuk diyakini dan layak untuk dikerjakan insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita hitung malam dari ba'da isya sampai dengan subuh, itu ada berapa jam, Pak? Malam kita setengah 8 isyanya, subuhnya setengah 5. Dari setengah 8 ke setengah 5 berapa jam? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. 9 jam. Rasulullah sampaikan, kalau kita sholat berjamaah sholat isya seperti sholat qiyamul lail setengah malam. Ya, setengah malam dari 9 jam berapa jam itu? 4 jam 30 menit. Ya, kalau Bapak sholat berjamaah di masjid, sholatnya sholat isya, itu sama Allah diberikan pahala seperti melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud selama 4 jam 30 menit. Ada yang sanggup, Pak? Ada yang kuat? Ya, jangankan 4 jam, ya ntar terawih aja yang cuman 1 jam nggak nyampe, ditambah kultum. Ya kadang ada sebagian jamaah yang udah ngurut-ngurut dia punya kaki. Ya kenapa? Ya saking panjangnya, saking lamanya, nggak kuat kita melaksanakan ibadah diri sampai berjam-jam. Ya, tapi Allah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saking sayangnya, ya Bapak yang nggak kuat sholat diri lama-lama, Ibu yang nggak kuat sholat diri lama-lama, silahkan sholat berjamaah isya. Allah kasih pahala 4 jam 30 menit. Ya, apalagi nanti subuhnya sholat berjamaah.
Ya, isya-nya jamaah, subuhnya berjamaah, ditulis pahala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama shallal laila kullah." Sebagaimana dia salat semalaman suntuk dari ba'da isya sampai kumandang azan subuh. Ya, ada yang sanggup? Ya, kalau ada yang sanggup kita patungan rame-rame. Kita kasih hadiah gitu Pak. Salat ba'da isya enggak berhenti-berhenti sampai subuh. Diri, ruku, sujud, diri, ruku, sujud, diri, ruku, sujud, diri, ruku, sujud. Ya, itu pahalanya dibandingkan dengan mereka yang melaksanakan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, itu sudah cukup akan Allah berikan berdasarkan informasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini percaya apa enggak kira-kira ini Pak? Ya, ini harus percaya karena yang bicara ini bukan saya, yang ngomong sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pun hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa ini betul-betul pernah disampaikan oleh baginda Nabi sebagai motivasi buat kita semua untuk melaksanakan sholat. Setidaknya isya dan subuh jangan kita sholat di rumah, datang ke masjid sholat berjamaah, insya Allah pahalanya sangat luar biasa dan mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka sekalian rahimakumullah, inilah yang dijadikan sebagai keyakinan oleh para sahabat Rasulullah sehingga mereka tidak pernah mau meninggalkan sholat secara berjamaah. Ya, kira-kira kalau hadis barusan tadi kita sampaikan, yang sholat isya sama subuh berjamaah seperti sholat selama 9 jam. Ya, kira-kira besok sholat isya kita jamaah apa enggak ini Pak? Iya, jamaah Pak ya. Subuhnya jamaah enggak kira-kira? Jamaah. Kenapa? Sholatnya nanti dihitung pahalanya sebanyak 9 jam. Ya, walaupun hujan, datang enggak kira-kira Pak? Hujan Pak. Ya, datang. Ya, karena kita tahu 9 jam pahalanya ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada hujan. Ya, walaupun lagi pilek-pilek dikit, datang enggak kira-kira Pak kalau pilek? Ya, datang. Kenapa? Pahalanya 9 jam. Ya, makanya ada hadis lain Rasulullah sampaikan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa." Ini kata Rasulullah, kalian itu kalau tahu betapa dahsyatnya pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwa, niscaya kalian akan datang ke masjid walaupun kalian datang dengan cara habwa. Ya, habwa itu kalau dalam bahasa Arab masyan alal yadaini war rukbataini. Ya, kalau bahasa kita terjemahannya merangkak. Merangkak itu gimana Pak? Jalan pakai tangan. Merangkak sama nggak sama ngesot? Beda ya. Ya. Kalau ngesot belakang ya. Ini kalau habwa dalam bahasa Arab dia berjalan menggunakan telapak tangan dan menggunakan dia punya dengkul. Ya, jalan apa namanya itu? Merangkak ya. Tangan sama dengkul, bukan kaki. Ya, tangan sama dengkul. Ya, dia jalan pakai tangan sama pakai dengkul. Ya, pernah Bapak dari rumah ke masjid jalan pakai tangan pakai dengkul. Ya, ini kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang kalian dapatkan dari pelaksanaan sholat berjamaah isya dan sholat subuh, niscaya pasti kalian akan datang ke masjid dengan cara habwan, merangkak menggunakan tangan dan dengkul-dengkul kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya ibadah Allah, ada pahala yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena hadis-hadis yang lain kan sudah tahu kita pahalanya qiyamul lail. Hadis-hadis yang lain sudah disebutkan diangkat derajatnya. Hadis-hadis yang lain disebutkan digugurkan dosa-dosanya. Ya, tapi ini ada satu hadis, kalaulah kalian ketahui apa yang akan Allah berikan bagi orang yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah di masjid, mereka pasti akan datang walaupun dengan cara berjalan menggunakan tangan dan menunggalkan dengkul mereka masing-masing. Ya, ini kira-kira pahalanya pasti sangat luar biasa. Ya, ibaratnya ya kalau ada pengumuman dari DKM kita, bapak yang datang ke masjid jalannya merangkak, masing-masing orang dikasih duit 1 juta. Datang nggak kira-kira Pak? Datang nggak kira-kira? Ya kalau yang duitnya banyak sih, ngapain 1 juta doang gua datang ngerangkak. Udahlah, ya kalau yang lagi bokeh udahlah kita ngerangkak lah, 1 juta nih lagi nggak ada duit kan begitu. Ya masih ada yang datang, masih ada yang kagak datang. Yang nggak punya duit datang 1 juta. Yang duitnya banyak gengsi doang. Ngapain cuma 1 juta doang dia datang ngerangkak. Ya, tapi kalau nominalnya ditingkatkan, yang datang ke masjid merangkak dari rumahnya dapat duit 100 juta. Ya, datang semua nggak itu Pak? Ya datang, mau kaya mau nggak punya duit datang semua. Kenapa? Itu artinya menunjukkan kata para ulama bahwa ganjaran pahala yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah, salatnya salat Isya, salatnya salat subuh, itu jauh dari nominal angka-angka yang barusan kita sebutkan, karena Allah sangat maha kaya raya yang nanti akan diberikan pada saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini lagi-lagi membuat kita semakin semangat, termotivasi untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ya kita berjanji pada diri kita masing-masing untuk konsisten melaksanakan salat berjamaah di masjid, terutama salatnya salat Isya, salatnya salat subuh. Meskipun mungkin badan kita lagi kurang enak, mungkin kita lagi sibuk, mungkin lagi turun hujan, kita upayakan untuk melaksanakan salat berjamaah selama mampu kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, apalagi kata Rasulullah, laisa salatun asqalu alal munafiqin. Ini sabda baginda Nabi. Kalau yang awal barusan nasihat dari Abdullah ibnu Mas'ud, tapi hadis yang baru yang akan kita sebutkan ini sabda baginda Nabi. Kata baginda Nabi, laisa salatun asqalu alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik dibandingkan dengan pelaksanaan salat Isya dan salat subuh berjamaah. Ya, law ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Ya, bahkan Pak, orang munafik itu kata Rasulullah, seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan pada saat mereka melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, walau kata mereka munafik, niscaya mereka akan datang dalam keadaan merangkak, berjalan menggunakan tangan dan menggunakan dengkul mereka masing-masing. Nah, ini luar biasa, pahalanya dahsyat. Jangankan orang beriman, yang munafik pun akan Allah kasih keutamaan-keutamaan yang akan diberikan. Ya tentunya di dunia, karena orang munafik tidak ada bagian nanti di akhirat. Ya salah satunya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya makanya jangan heran banyak orang-orang yang Allah berikan kelebihan ya kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat, pada saat ada di antara kaum muslimin yang memegang kuat-kuat melaksanakan salat berjamaah di masjid, terutama salat Isya dan salat subuh. Jangan pernah kita tinggal, dan salat itu memang berat. Ya, apalagi kalau dalam diri seseorang ada sifat-sifat kemunafikan. Ya, ini salat yang sulit dilakukan oleh orang munafik menurut informasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disebutkan kalau orang tidak melaksanakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, ini ada indikasi
ya jangan-jangan ada penyakit kemunafikan pada dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sekaligus tahzir, ya peringatan buat kita semua. At-tahawun hataini shalah li alla yushbihu bil munafiqin, agar jangan sampai ada di antara kita yang mirip-mirip sifatnya seperti sifat-sifat orang munafik. Maka jagalah salat berjamaah, khususnya salat isya dan salat subuh. Walaupun kita sedang dalam kesibukan apapun, insyaallah tetap kita laksanakan berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis setelah ini Imam An-Nawawi memasukkan ke dalam bab al-amru bil muhafazah ala salawatil maktubah, tentang motivasi secara umum melaksanakan salat berjamaah secara umum, bukan cuma salat isya dan salat subuh, termasuk salat asar, termasuk salat zuhur, termasuk salat maghrib. Wan nahyu al-akid al-wa'id asyadid fi tarkihin. Kemudian juga nanti akan disebutkan hadis-hadis ancaman-ancaman, larangan-larangan yang Allah informasikan dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan bagi orang-orang yang enggan menjaga salat tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Wabil khusus melaksanakan salatnya, baik dilaksanakan secara berjamaah ataupun tidak berjamaah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya seperti biasa kita berikan kesempatan beberapa menit sebelum kita lanjutkan. Khawatir ada jamaah sekalian yang ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi ulang dari informasi yang barusan tadi kita sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Baik, tidak ada pertanyaan Pak ya? Ya, karena yang hadir semuanya memang lagi sholat berjamaah begitu ya. Ya mudah-mudahan kita tetap konsisten melaksanakan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu ini perlu dan penting untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, kepada jamaah kita yang mungkin belum terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ini himbauan-himbauannya mungkin ya bisa kita sampaikan di grup-grup WhatsApp, ya di status-status, ya di himbauan-himbauan khutbah-khutbah Jumat atau di mading-mading, ya agar jangan sampai nanti ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu informasi ini, ya karena akan merugi, ya bertambah usia, berkurang jatah kehidupan, namun hilang kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bab yang selanjutnya Imam Nawawi mengutip firman Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat was salatil wusta, termasuk salat al-wusta. Salat al-wusta dalam penjelasan para ulama, ya ini salah satu di antaranya adalah salat asar. Ya, salat 5 waktu harus dijaga, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, Allah tegaskan wassalatil wusta, termasuk salat wusta. Ya, salat wusta kalau dalam pembahasan kitab yang hari ini kita kaji, ini masuk adalah salat asar. Ya, kebanyakan ada sebagian dari masyarakat terkadang salat asar, ya apalagi jam-jam kantor, ya biasanya lagi nanggung, ya kadang terlewat begitu saja, dan ini perlu perhatian jangan sampai salat asar ini terlewat. Fa'in ini Ustaz yang ungkap ini itu tadi salat. Kalau yang di Al-Qur'an ada penjelasan untuk salat wusta itu. Baik. Apakah berbeda Ustaz? Ya, kalau kita buka tafsirnya nanti banyak riwayat-riwayat. Ada yang menyebutkan salat wusta ini salat zuhur, ada yang menyebutkan salat wusta itu salat asar. Ya, tapi di dalam kitab yang hari ini kita kaji, kitab Nuzhatul Muttaqin, ini kitabnya Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang dijelaskan oleh sejumlah para ulama.
Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, salat wusta yang dimaksud adalah salat asar. Ya, ini di dalam penafsiran yang pada intinya memang semua salat ya wajib kita jaga. Ya khususnya salat asar, karena mungkin ada sebagian orang di waktu asar ini waktu yang sedang di dalam melakukan aktivitas kesibukan. Oleh karena itu maka harus menjadi perhatian khusus agar jangan sampai dilalaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang disampaikan Abdullah ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud ini pernah bertanya kepada Rasulullah. Saat beliau bertanya, pertanyaannya sederhana, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling utama? Ya, ini Abdullah bin Mas'ud tentu bertanya, buat apa dia bertanya? Bertanya ingin mendapatkan jawaban. Kalau jawabannya itu dapat, insya Allah bisa dilakukan sehingga amal ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala yang luar biasa, yang utama, yang lebih banyak dan lebih besar. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, amal ibadah yang apa yang paling banyak pahalanya, yang paling utama, yang paling afdol? Ibadallah, ternyata Rasulullah memberikan jawaban, as-salatu ala waktiha. Ya, salat yang paling utama itu adalah salat di awal waktu, dan itu adalah sebaik-baiknya amal perbuatan. Ya, jadi beruntung ya Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan salat di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, di awal waktu, waktunya azan, kita datang ke masjid, sholat berjamaah, itu adalah amalan yang paling utama menurut penjelasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, birrul walidaini. Engkau berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Ya, jadi dalam hadis ini berbakti kepada kedua orang tua ya ranking kedua setelah melaksanakan sholat di awal waktu. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, summa ayyun? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah, berjuang untuk agama Allah, maka itu adalah sebaik-baik amal perbuatan. Ya, maka di dalam hadis ini urutan rankingnya yang pertama adalah salat di awal waktu, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa afadahuda, para ulama menjelaskan hurmatu ikhrajis salati an waqtiha. Qala al-Imam Syafi'i, inna man taraka as-salat kaslan hatta ikhraju an waqti darurah yuqtalu haddan wa in lam yatub. Ya, kenapa jamaah sekalian? Salat di awal waktu ini amaliyah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, sebab di dalam agama ini secara perspektif hukum fikih dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan itu pernah kita sampaikan. Haram hukumnya seseorang itu tidak melaksanakan salat sampai waktunya habis. Ya, masih ingat saya? Salat itu kan harus pada waktunya. Ya, kapan Bapak harus salat maghrib? Kalau sudah kumandang azan maghrib, kalau waktunya sudah masuk. Ya, jangan sampai sudah azan maghrib nggak salat. Lewat-lewat dikit masih boleh. Ya, 6:30. Ya, masih maghrib atau 6:30? Masih. Jam 7 kurang 15? Masih. Jam 7? Masih. 7 lewat 15?
Masih setengah 8. Ya udah dikit-dikit tuh. Ya jam 8. Ya udah nggak boleh, udah lewat waktunya. Karena sholat itu harus pada waktunya. Seseorang yang tidak mengerjakan sholat pada waktunya, maka dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, yang mana sudah kita sampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i, anna man taraka sholata kaslan. Ya, kalau orang waktunya sholat dia nggak sholat, tidak mengerjakan ibadah sholat padahal itu sebuah kewajiban, apa hukumannya dalam mazhab Imam Syafi'i? Masih ingat Pak hukumannya? Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i, ini kita sebutkan mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat karena malas dia, ya maka wajib baginya dihukum mati. Yuqtalu haddan wa in lam yatub wa in lam yatub. Ya, kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, kita mengenal dalam agama kita ada hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, masih ingat hukuman bagi orang yang mencuri diapain? Ya, dipotong tangannya. Ya, bagi orang yang berzina, selingkuh padahal dia sudah punya istri, ya dirajam, ya ditimpukin pakai batu sampai mati. Bagi orang-orang yang membunuh nyawa, orang nggak salah apa-apa dibunuh, apa hukumannya? Ya dihukum qisas, dihukum mati. Ya, itu adalah hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ya, ini tentu menurut syariat agama Islam. Ya, dan tentu syariat agama Islam ini tidak semuanya dijalankan di negeri-negeri yang mungkin belum mengakomodir hal tersebut. Ya, tapi secara prinsip begitulah syariat agama Allah yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, ada hukuman mati, dan hukuman mati itu juga berlaku bagi orang yang tidak mau melaksanakan ibadah salat. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang nggak sholat itu boleh dihukum mati. Ya, ini kok ekstrem banget nih Ustaz. Ya, ini bukan ekstrem. Justru ini untuk menjaga orang Islam biar pada sholat. Ya, bukan berarti Islam ingin membunuh warganya biar pada mati. Ya, Bapak kan bisa bayangkan misalnya kalau diumumkan mulai besok tanggal 11 April misalnya diumumkan semua warga negara Republik Indonesia, warga negara Jakarta, ya ada kepresnya, ya, ada perdanya, yang nggak sholat dihukum mati. Ya, kira-kira pada sholat apa enggak itu? Ya, pada sholat. Kenapa? Daripada mati mendingan sholat. Itu yang diinginkan dalam agama kita. Jangan sampai ada orang Islam yang enggak sholat, makanya hukumannya dihukum yang seberat-beratnya, dan tidak ada hukuman yang lebih berat tentunya dilebihi dari hukuman mati. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, hukuman mati bagi orang yang tidak menjalankan ibadah sholat pada waktunya. Ya, berbeda dengan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ada anak durhaka sama orang tuanya, dihukum mati apa enggak Pak? Ya enggak dihukum mati. Durhakanya dosanya dosa besar. Tapi kedurhakaannya itu tidak menyebabkan dia dihukum mati dalam agama. Ya, makanya rankingnya menjadi ranking yang kedua setelah sholat pada waktunya. Karena kalau orang sholat tidak pada waktunya, ini secara implikasi hukum dia dihukum mati menurut mazhab Imam Syafi'i. Termasuk juga orang yang berjihad di jalan Allah. Yang namanya berjihad, yang namanya berjuang, ya tidak semuanya wajib yang memiliki kemampuan. Ya, maka pada saat itulah Rasulullah menjelaskan hukuman ini berlaku ya secara skala urut dengan skala-skala yang barusan tadi kita sebutkan. Ya, apalagi terkait dengan durasinya. Kalau sholat kan setiap hari,
ini 5 waktu, nggak pernah kurang. Tapi yang namanya bakti sama orang tua, ya kan tergantung apa perintahnya, dan perintah itu juga tidak berlaku. Kadang sehari ada perintah, besok nggak ada perintah, besoknya ada perintah. Maka pada saat kita menjalankan perintah bakti kepada orang tua, maka disitulah kita wajib menjalankannya. Jadi perintah sholat itu lebih banyak dibandingkan dengan perintah kita untuk berbakti kepada perintah-perintah orang tua dan terhadap tentang perintah untuk berjihad di jalan Allah. Makanya jawabannya, sholat di awal waktu ini merupakan ranking yang pertama yang harus menjadi perhatian kita semua, dan itu adalah sebaik-baiknya amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, ini sedikit penjelasan terkait dengan hal ihwal yang berkenaan dengan penjelasan hadis yang barusan disampaikan tentang urutan-urutan ibadah yang paling utama. Jadi ibadah yang paling utama salat di awal waktu, kemudian yang selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua, lalu kemudian jihad, berjuang di jalan Allah. Ini menduduki ranking yang ketiga. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini menjadikan salat itu bagian dari rukun-rukun Islam. Ya, makanya kenapa salat ini menjadi ranking pertama dibandingkan berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Karena jihad tidak termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Berbakti sama orang tua tidak masuk ke dalam rukun dari rukun-rukun Islam. Yang masuk rukun Islam ini adalah salat, bahkan urutannya kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini informasinya dari Abdullah ibnu Umar saat Rasulullah menyampaikan sabdanya, bunyal insanu ala khamsin. Islam itu terbangun atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama, mengikrarkan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Urutan setelah itu iqamatus shalah, mendirikan salat. Ya, itu artinya kalau ada orang Islam yang tidak salat, ini menjadi masalah besar pada keislaman orang tersebut. Ya, bangunan pondasi keislamannya kurang, dan kalau kurang dikhawatirkan runtuh, ya, sehingga Islamnya runtuh gara-gara dia tidak menjalankan satu kewajiban yang wajib dia tunaikan, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Ya ibadallah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan setelahnya mengenai tentang bab yang ke-193, al-amru bil muhafazah ala salawatil maktubah, perintah untuk menjaga salat 5 waktu dan larangan keras bagi siapa saja yang coba-coba meninggalkannya, karena hukumannya sangat berat dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu, dan tentunya kita berikan edukasi pelajaran buat anak-anak dan keturunan kita semua, cucu kita, jangan sampai ada di antara mereka yang meninggalkan salat secara sengaja. Kalau kita mau kembali nanti berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.